Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doni Anda Pratama dengan NIM 2204010087. Di sini saya bertugas sebagai moderator yang akan memandu berjalannya presentasi kelompok 5. Ini kami akan menjelaskan sedikit mengenai tugas siklus konversi produksi mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Di dalam materi ini terdapat beberapa poin, yaitu ada 4 poin yang akan dibahas. Yang pertama ada tahapan aktivitas dalam siklus konversi atau produksi. Kedua ada aktor-aktor yang terlibat dalam siklus konversi atau produksi. Tiga ada dokumen-dokumen terkait dengan siklus konversi atau produksi. Terakhir yang keempat ada pengendalian terhadap ancaman-ancaman dalam siklus konversi atau produksi. Baik, kepada pemateri pertama dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tahapan aktivitas dalam siklus konversi atau produksi. Berikut adalah penjelasan mengenai tahapan aktivitas dalam siklus konversi atau produksi pada studi kasus UKM Bakso Sariroso. Yang pertama, mendesain produk. Tahap ini melibatkan perancangan produk bakso seperti menentukan ukuran, rasa, bentuk, dan variasi. Misalnya, bakso urat, bakso isi daging, dan lain-lain. Kedua, fokus juga diberikan kepada inovasi produk agar sesuai dengan preferensi pasar. Selanjutnya, pengecekan bahan baku. Memastikan bahan baku seperti daging, tepung, bumbu, dan bahan pelengkap lainnya. Memastikan semua bahan baku memenuhi standar keamanan dan kebersihan. Dan yang ketiga, anggaran produksi. Menentukan biaya yang dibutuhkan untuk proses produksi dan meliputi perhitungan biaya bahan baku, tenaga kerja, biaya operasional seperti listrik dan gas, dan biaya lainnya. Dan yang keempat, persiapan. Menyiapkan semua bahan baku, peralatan, dan fasilitas produksi. Dan membersihkan dan memastikan peralatan seperti mesin penggiling, mixer, dan pencetakan bakso siap digunakan. Sekian dari saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Yang kelima ada penjadwalan, seperti menyusun jadwal produksi untuk memastikan proses berjalan efisien dan sesuai dengan permintaan pasar. Kemudian termasuk menentukan waktu produksi dan pembagian tugas untuk setiap pekerja. Kemudian poin ke-6 yaitu pemindahan bahan baku. Di sini yaitu dengan mengatur pemindahan bahan baku dari gudang ke area produksi. Kemudian pastikan bahan baku disimpan dan diolah dalam kondisi higienis dan sesuai. Kemudian poin ke-7 itu ada kalkulasi biaya, yaitu melakukan perhitungan biaya aktual selama proses produksi, termasuk bahan baku yang terpakai, tenaga kerja yang digunakan, dan biaya overhead. Angka ini penting untuk menentukan harga jual yang kompetitif sekaligus memastikan margin keuntungan. Kemudian poin ke-8 yaitu penyerahan hasil produksi. Produk bakso yang telah selesai diproduksi dikemas dengan rapi dan disiapkan untuk didistribusi atau melakukan penjualan. Tahapan ini memastikan bahwa produk sampai ke pelanggan dalam kondisi baik. Sekian dari saya kembali kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang aktor-aktor yang terlibat dalam siklus konveksi atau produksi. Aktor-aktor utamanya dalam siklus konveksi atau reproduksi yang pertama yaitu ada departemen. Departemen itu dibagi menjadi departemen reproduksi, departemen perencanaan, departemen pengadaan, departemen kualitas, departemen pemeliharaan, departemen logistik, departemen keuangan, dan departemen sumber daya manusia. Yang pertama itu ada departemen produksi. Tugasnya itu merencanakan, mengorganisasi, dan mengontrol seluruh proses produksi. Aktor manajer produksi, supervisor produksi, teknik reproduksi, operator mesin, dan pekerja lini produksi.
Terus yang kedua itu ada Departemen Perencanaan. Tugasnya itu yang pertama merancang rencana produksi, kemudian menentukan kebutuhan bahan baku dan mengelola jadwal produksi. Terus aktornya perencanaan reproduksi, analisis perencanaan, dan peramal permintaan. Terus yang ketiga itu ada Departemen Pengadaan. Tugasnya itu yang pertama membeli bahan baku, peralatan, dan layanan yang dibutuhkan untuk proses produksi. Aktornya pembeli, manajemen pembelian, dan petugas gudang. Yang keempat itu ada Departemen Kualitas. Tugasnya yang pertama itu tugasnya memastikan produksi yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah diterapkan. Aktornya inspektur kualitas, teknisi pengujian, dan auditor berkualitas. Terus yang kedua itu ada Departemen Perencanaan. Tugasnya itu yang pertama merancang rencana reproduksi, yang kedua menentukan kebutuhan bahan baku, dan yang ketiga itu mengelola jadwal produksi. Aktornya perencana produksi, analisis perencanaan, dan peramal permintaan. Yang ketiga itu ada Departemen Pengadaan. Tugasnya yang pertama membeli bahan baku, peralatan, dan layanan yang dibutuhkan untuk proses produksi. Aktornya yaitu pembeli, manajer pembelian, dan petugas gudang. Terus yang keempat itu ada Departemen Kualitas. Tugasnya memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Aktornya inspektur kualitas, teknisi pengujian, dan auditor kualitas. Terus yang kelima itu ada Departemen Pemeliharaan. Tugasnya melakukan perawatan dan perbaikan terhadap mesin dan peralatan produksi. Aktornya teknisi pemeliharaan, mekanik, dan teknisi listrik. Yang keenam itu ada Departemen Logistik. Tugasnya mengelola aliran bahan baku dan produk jadi, termasuk menyimpan dan distribusi. Aktornya manajer logistik, petugas gudang, dan pengemudi. Yang ketujuh yaitu Departemen Keuangan. Tugasnya mengelola biaya produksi, mengontrol anggaran, dan melakukan analisis keuangan. Aktornya akuntan dan analisis keuangan. Terus yang kedelapan yaitu Departemen Sumber Daya Manusia. Ini merupakan departemen yang terakhir. Tugasnya yaitu merekrut, melatih, dan mengembangkan karyawan yang terlibat dalam proses produksi. Aktornya manajer SDM, pelatih, dan perekrut. Terus yang kedua itu ada pegawai. Yang pertama, pekerja lini produksi, melakukan tugas-tugas spesifik dalam proses produksi. Yang kedua, teknisi, melakukan perawatan dan perbaikan peralatan. Yang ketiga itu ada supervisor, yaitu memimpin dan mengawas tim produksi. Yang keempat ada manajer, bertanggung jawab atas keseluruhan proses produksi. Terus yang ketiga itu ada sistem. Yang pertama, sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP, yaitu mengelola seluruh aspek bisnis termasuk perencanaan produksi, inventory, dan keuangan. Terus yang kedua itu ada sistem manajemen hubungan pelanggan atau CRM, yaitu mengelola interaksi dengan pelanggan dan mengumpulkan data pasar. Terus yang ketiga itu ada sistem otomatisasi, yaitu mengotomatisasi tugas-tugas reproduksi seperti robot industri dan sistem kontrol. Terus yang keempat itu ada sistem pelacakan, yaitu melacak pergerakan bahan baku dan produk jadi. Baiklah, saya Muhammad Sadam Alfandi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dokumen-dokumen terkait dengan siklus konversi atau produksi. Yang pertama ada bill of material seperti ini. Kemudian yang kedua ada operation list, gambarnya seperti ini. Kemudian ada yang ketiga master production schedule, gambarnya seperti ini. Kemudian yang keempat adalah production order, seperti ini gambarnya. Kemudian yang terakhir yang kelima material requisition, seperti ini gambarnya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mesia Ningsih Sinite dengan NIM 2204010086. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian terhadap ancaman-ancaman dalam siklus konversi atau produksi.
Hal yang pertama dilakukan yaitu pengendalian biaya overhead yang tidak tepat, yaitu dengan cara melakukan yang pertama, pilih metode alokasi yang tepat, yaitu metode Activity Based Costing atau ABC adalah metode yang lebih akurat dalam mengalokasikan biaya overhead karena mempertimbangkan berbagai aktivitas yang menyebabkan timbulnya biaya overhead. Yang kedua, pilih basis alokasi relevan. Basis alokasi harus dipilih berdasarkan sebab akibat antara aktivitas dan biaya overhead yang timbul. Yang ketiga, ada perbarui data secara berkala. Data yang digunakan untuk menghitung biaya overhead harus diperbarui secara berkala agar tetap relevan. Baik, perkenalkan nama saya Daniel Fransligo Panggabean. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas pengendalian terkait ancaman-ancaman. Kemudian ada mengatasi pengendalian kinerja yang buruk. Yang pertama, kita bisa tetapkan tujuan yang jelas dan terukur. Kemudian kita bisa buat standar kinerja yang jelas. Kemudian kita bisa gunakan sistem pengukur yang tepat. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang materi dari pengendalian terhadap ancaman-ancaman dalam siklus konversi atau produksi. Nah, yang C, pengendalian kelebihan atau kekurangan produksi, perencanaan produksi yang akurat. Yang satu itu ada forecasting, itu menggunakan berbagai metode peramalan, misalnya time series, regression, atau metode kualitatif untuk memprediksi permintaan di masa depan. Yang D, pengendalian desain produk yang kurang baik. Yang pertama itu ada produk desain yang terstruktur, yaitu menerapkan proses desain yang jelas dan terstruktur, seperti design thinking atau stack gate. Yang kedua, analisis kebutuhan pengguna, itu melakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan dan preferensi penggunaannya. Baiklah, saya serahkan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada salah kata dan kurang kata, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.